Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya kalian? Baik? Baik. Alhamdulillah sehat? Sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya. Coba dari kerapihan kalian saling berhadapan ya antara teman satu meja. Ada nggak yang sekiranya belum rapi? Ingatkan, coba saling berhadapan. Saling berhadapan gimana? Bukan yang kayak gini, berhadapan. Yang namanya berhadapan ya. Gimana sih kalau berhadapan? Coba. Nah, saling berhadapan. Coba saling berhadapan. Sok ingat, mangga ya, ingatkan silahkan ya. Barangkali ada temennya yang kurang rapi ya, rapikan. Dah? Rapi? Rapi. Dari kebersihan bersih? Bersih, alhamdulillah. Kalau sudah bersih, kita lanjut berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oh ya, Regar. Ayo dah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang berangkat? Ada, Bu. Ibu absen dulu ya. Adinda, ada Adinda? Adinda ada. Alifia? Ada. Alita? Ada. Cika? Ada. Elmia? Ada. Fitra? Ada. Melinda? Sakit apa Melinda? Oh, di infus ya. Mari kita doakan teman kita ya. Kita doakan dengan ikhlas. Al-Fatihah dalam hati untuk Melinda. Semoga Melinda cepat sembuh ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, semoga Melinda bisa cepat berkumpul lagi dengan kita ya. Biar sehat lagi. Nabila, Naila, Nova, Nur Anissa, Regan, Cindy, Sahlana. Sakit apa? Berapa hari sakitnya? Baru hari ini ya. Semoga Sahlana juga bisa ini ya, bisa segera sembuh ya. Kita doakan lagi ya untuk Sahlana. Al-Fatihah. Ya, semoga Sahlana cepat sembuh ya. Natasha, ada Natasha? Teti? Tita? Sakit lagi. Banyak yang sakit ya ini. Tita dari kapan sakitnya? Udah lawas. Dari hari Jumat. Beda, untuk satu kali lagi ya kita doakan teman kita lagi ya biar cepat sembuh ya, biar suasana kelas menjadi rame ya. Ya, berdoa mulai. Ya, makasih ya untuk doanya. Semoga teman-teman kita bisa segera sembuh kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti semula ya. Uni? Lisa? Hadir. Ada yang belum sebut? Udah semua ya? Ya, udah semua. Nah, kita lanjut ya. Biar kita semangat ya, kita bikin dulu ya. Dimulai dari tepuk semangat. Ya. Terus satu lagi ya. Kita nyanyi biar kita lebih semangat lagi. Yang kompak ya. Buka tutup. Bertepuk. Jangan loyo. Buka tutup.
digiling-giling, sampai hati digiling-giling, digiling-giling, sambil tertawa, sambil teriak, hore. Ya, udah senang? Ya, kalau insya Allah, kalau misalkan hati sudah senang, ya insya Allah siap belajar ya. Dan materi yang nanti kita akan pelajari, insya Allah juga akan terserap dengan baik, karena kita hatinya sudah senang dulu. Nah, kita lanjut. Nih, ada pertanyaan, apa yang sudah kalian pelajari dan pahami pada materi sebelumnya? Masih ingat? Kemarin materinya apa? Ada yang masih ingat? Ya. Cika. Berdiri Cika. Tentang pengertian nenek moyang dan Terus? teori nenek moyang. Oh iya, masih ingat nggak? Ada berapa teori tentang asal-usul nenek moyang Indonesia? Ada berapa? Masih ingat? Oh, Cika lagi. Ada 4 teori asal nenek moyang. Terus contohnya ininya apa? Teorinya ada 4 kan tadi kan ya? 1 apa? Teori apa? Teori out of Afrika, teori out of Yunan, teori Nusantara, teori out of Taiwan. Ya, ada 4 ya. Ada. Tepuk tangan untuk Cika ya. Nanti setelahnya jangan Cika aja, bosen ya. Nanti yang lain harus bisa ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Perlu kalian ketahui, pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan ya yang jawabannya dikaitkan dengan apa? Materi yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Barangkali kalian pernah mempelajarinya di waktu SMP ya. Di sini ada apa yang kalian ketahui tentang budaya Paleolitikum? Ada yang tahu? Oh ya, Liva, apa? Budaya Paleolitikum adalah kebudayaan di mana manusia purba hidup memadai. Iya. Terus yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang budaya Meso? Oh, Alifa lagi. Ayo, Alifa. Budaya di mana manusia purba sudah mengenal hidup semi nomaden. Ya. Terus lanjut, manusianya yang hidup di masa itu disebut apa? Saya tahu dulu. Oh iya, coba berdiri biar kelihatan. Jawabannya manusia purba. Oh ya, manusia purba. Terus yang selanjutnya, apa kalian tahu benda dapur yang termasuk peninggalan zaman praksara? Saya tahu. Oh, ini lagi. Siapa? Ayo. Jawabannya yaitu cobek dan ulekan yang digunakan ibu saya masak, Bu. Oh iya, makasih ya. Nah, tepuk tangan. Nah, ngomong-ngomong mengenai cobek dan ulekan, tahu semua kan ya? Biasanya tempatnya di mana? Dapur, bukan di kamar mandi? Bukan ya? Ya, tempatnya di dapur ya. Perlu kalian ketahui, cobek dan ulekan itu adalah salah satu ya bentuk warisan dari nenek moyang kita ya di zaman praaksara. Nah, di dalam zaman praaksara itu adalah zaman sebelum mengenal tulisan dan zamannya zaman batu ya, yang sekarang akan dipelajari yaitu zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Paleolitikum di mana zaman batu tua ya, dan Mesolitikum di mana zaman batu tengah ya. Nah, akan lebih lanjutnya nih kita pelajari dulu ya tujuan pembelajarannya. Nah, di sini peserta didik dapat membedakan corak khas kehidupan sosial ekonomi berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ataupun budaya Paleolitikum, dan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ataupun bisa disebut budaya Mesolitikum. Nah, peserta didik dapat membedakan hasil budaya Paleolitikum ya dan Mesolitikum. Nah, terus peserta didik menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar,
kritis ya, bisa jadi ya dapat mengidentifikasi perbedaan sosial ekonomi pada kebudayaan Paleolitikum dan sosial ekonomi pada kebudayaan Mesolitikum. Lanjut ya. Nah, pada garis besar pembelajaran ini ya, pada pembelajaran kali ini menggunakan model problem based learning ya, ataupun bisa disebut PBL. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama berupa orientasi masalah. Nah, ini berisikan permasalahan yang kalian temukan di dalam video pembelajaran. Yang kedua, organisasi peserta didik. Ya, di sini ada pembagian kelompok, diskusi, dan LKPD. Nah, yang ketiga, bimbingan penyelidikan individual dan kelompok ataupun bimbingan dalam pelaksanaan diskusi. Bisa jika di dalam mengerjakan LKPD ada kesulitan, silakan bertanya ke guru. Ya, jadi nanti pada saat pengisian LKPD kalian jangan sungkan ya, bertanya ke ibu ya, nggak usah malu. Nah, terus di sini yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil data. Ya, kalian nanti presentasi hasil penyelidikan kalian. Ya. Nah, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, mengevaluasi dan menyimpulkan proses pemecahan masalah. Nah, lanjut di sini ada teknik penilaian asesmen. Ya, ini ya ada juga yang namanya di dalamnya asesmen Nah, di sini ada diagnosis kognitif ya, di dalamnya ada pretest dan posttest, penilaian kerja, penilaian sikap dan refleksi dan umpan balik. Nah, nanti ini pretest kita akan lakukan ya sebelum pembelajaran dan posttest nanti kita lakukan setelah pembelajaran. Kita lanjut. Nah, kita pretest dulu yuk. Coba ya, kita buka HP-nya ya. Coba buka HP-nya, buka. Ini ibu lagi nyuruh kalian buka HP ya. Nah, boleh. Kalau ibu nyuruh kalian, boleh buka HP. Ibu kirim linknya. Kalian kerjakan. Ya, kerjakan semampunya ya, yang namanya pretest ya pasti ada kalanya tidak bisa karena dilakukan sebelum pembelajaran ya. Ya, nggak usah bertanya ke teman ya, sesuaikan dengan potensi masing-masing ya. Ya. Sebisanya ya. Wajar kalau tidak bisa karena apa? Belum dibahas. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Pretest 2 menit lagi ya. Pretestnya 2 menit lagi. Udah masuk semua kan ya, nggak ada kendala kan untuk masuk ininya, linknya? Kendalanya di soal ya, karena belum tahu ya. Tapi pasti ada yang udah tahu lah berapa persen ya. Karena ini juga SMP juga kadang sudah dipelajari ya, jadi ya adalah gambaran sedikit mah. Kenapa senyum-senyum? Udah gampang? Gampang banget ya?
Ya, pengisian tinggal 1 menit lagi. Satu menit lagi ya. Udah selesai semua? Selesai? Selesai nggak selesai ya? Bisa nggak bisa kita selesaikan ya, karena waktunya sudah habis. Dah, kita lanjut. Nah, di sini ada video ya, yang tadi pemantiknya sudah kalian jawab ya. Ini relevan, nyambung dengan video ini. Nah, simak baik-baik ya. Maaf, ada gangguan kah? Untuk mengumpulkan makanan, manusia harus berpindah dari satu tempat ke tempat. Maaf ya, tadi ada trouble ya. Kita ulangi lagi ya. Kehidupan manusia pada masa praksara mengalami perubahan signifikan saat manusia mengubah pola hidup dari food gathering, mengumpulkan makanan, menjadi food producing, menghasilkan makanan. Pada masa mengumpulkan makanan, manusia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, atau disebut dengan nomaden. Dalam perkembangannya, manusia mulai bercocok tanam atau menghasilkan makanan sendiri. Kehidupan bercocok tanam telah mendorong manusia untuk tinggal secara menetap di suatu tempat. Mereka hidup berkelompok, membuat permukiman sambil merawat tanaman yang mereka tanam. Nah, itu video singkatnya ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada yang tahu nggak kira-kira permasalahan dari video tadi yang sudah di ini setel di apa? Proyektor? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ya silakan
maju ditulis di papan tulis. Ada yang tahu? Oh, Regar lagi. Ya, Regar. Sini, Gar. Sini, Gar. Nih. Coba. Nah, setelah ini ya harus ada yang lainnya lagi ya. Jangan itu aja. Ibu pengennya ganti orang ya. Biar pada aktif semua anak-anaknya. Kelihatannya di belakang tulisannya? Ya, jangan ditertawain ya. Belum tentu kalian bisa, belum tentu kalian berani maju ke depan. Nah, Regar mengatakan apa yang dimaksud dengan nomaden yang dilakukan manusia purba. Iya benar, sinkron ya dengan apa video tadi ya, video pembelajaran tadi. Nah, ibu mau 2 anak, satu lagi siapa? Oh iya, Alita ya. Ayo Lita. Nih, Lita. Nih. Panjang ya Lita ya? Nah, makasih ya Lita ya. Nah, tepuk tangan untuk Regar dan Lita. Ya, udah berani ya. Maju ke depan. Coba Ibu bacakan. Apa yang dimaksud dengan slash and burn yang dilakukan oleh manusia purba? Nah, ini juga sinkron lagi ya dengan pembahasan tadi yang ada di video ya. Nah, setelah ya permasalahannya sudah ada. Ini adalah beberapa aja pertanyaan ya yang di dalamnya tuh ada di LKPD sebenarnya ya. Jadi kalian bentuk kelompok ya, satu kelompoknya ibu kepengen ya, ibu ingin antara 4 sampai 5 anak. Biar lebih cepat, mangga satu baris. Silahkan satu baris. Saling berhadapan berkelompok. Seperti gimananya kelompok gimana? Ya. Cepet waktunya. Ya. Yang ini maju ke sini. Nah, dipepetin di sini ya. Nah, saling berhadapan kan kalau kelompok kan, bukan saling ini punggung-punggungan kan. Nah, nggak apa-apa, ini juga 3 nggak apa-apa. Apa? Ini satunya. Sini. Sini biar 4 ya. Pas jadinya 4. Karena berhubung ada yang sakit 3 ya. Ya sini nggak apa-apa. 4. Nah. Dah? Nggak apa-apa ya. Sama aja temennya di mana aja juga ya. Nah, ibu akan membagi LKPD-nya. Nanti kalian isi dengan instruksi yang ada di LKPD ini ya. Dan ibu bagi kelompoknya berdasarkan zaman praaksara ya, zaman batu ya, ada paleolitikum, mesolitikum, neolitikum dan megalitikum. Ibu awali dari sana pale ya. Nih paleolitikum. Ya, tulis namanya di sini. Paleolitikum. Nah, di sini meso ya. Mesolitikum. Nah, awas pale, meso, ini neo ya. Jagoan neon. Itu mana neon? Nih, neolitikum ya. Ini megalitikum. Nah, di sini ditulis megalitikumnya ya. Nah, kalian coba ya. Tadi kan ada tuh
mewakili pertanyaan yang pertama, yang kedua ada di situ. Nah, selebihnya kan ada juga pertanyaannya kan. Nah, kalian isi ya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD tersebut. Ayo silakan rembukan ya, cari ya solusinya dari permasalahan yang ada di LKPD. Ya. Nah, di sini barangkali ya kalian belum paham LKPD-nya, maaf ya, karena Ibu lebih terlalu semangat ya. Nah, di sini kalian tulis nama kalian, anggotanya ada berapa, kelompoknya siapa aja ya. Terus di sini kan tadi ada video pembelajaran tadi yang sudah ditayangkan kan. Nah, di sini ada contoh-contoh permasalahannya ya. Salah satunya, beberapanya sudah terjawab oleh teman-teman kita. Ya, nanti kalian isi juga. Nah, terus juga ada pertanyaan juga. Ya, enggak. Di sini ada fase mengorganisasikan peserta didik. Nah, di sini kalian tuliskan nama kalian ya sesuai dengan ini tugasnya. Ya, ada yang jadi navigator, observer, informan, waiter, dan lain sebagainya. Paham ya? Kalian pasti paham. Nah, terus di sini ada fase 4, fase mengembangkan dan menyajikan hasil data. Ya, kalian nanti ya di ini dicari ya permasalahan jawabannya apa. Nah, terus di sini ada kesimpulan. Ya, kalian simpulkan apa kesimpulannya. Ya, bebas. Ya. Berhubung Ibu ada media pembelajaran dari buku paket juga sejarah gitu boleh, ataupun dari referensi yang lain, atau bisa jadi perwakilan aja ya, biar jangan membuka HP semua ya. Perwakilannya salah satunya untuk bisa mencari permasalahan yang ada di LKPD. Satu aja HP ya, Ibu membatasi satu aja biar terfokuskan. Yang lainnya juga jangan diem aja ya, karena apa? Tadi Ibu belum sempat menjelaskan ya, ada penilaian kelompok dan individual. Jadi walaupun kelompoknya bagus, tapi kalau ada salah satu yang tidak aktif, nanti nilainya akan dibedakan. Ya, walaupun satu kelompok, walaupun nanti presentasinya bagus. Ya, silakan. Ibu akan menilainya. Kalau misalkan ada yang kendala, mengalami kesulitan, boleh tanya ya. Nggak usah malu ya. Nggak usah malu ya. Ya. Disalin. Jangan kecilkan. Ya, satu HP aja. Satu HP aja. Iya, ditulis. Dicari. Iya, nggak apa-apa udah. Iya, disubmit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, yang namanya diskusi pasti ada permasalahan ya. Pasti ada yang mana? Iya. Iya, ini kan salah satunya tadi pertanyaan dari Regar ya. Ya. Remukan ya. Ini kerja kelompok bukan individual. Jadi kerjasama bareng. Ya, kerjasama bareng ya. Nanti Ibu penilaiannya ada kelompok, ada individual juga. Walaupun ada kendala nggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Iya. Oh, masih baru satu. Ya. Nah, semoga nggak ada kendala ya. Ini? Bisa, ya. Kalau ada kendala, bilang aja ya, nggak usah sungkan ya.
Ada kendala nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Regar kok ngelamun? Ya ikut kerjasama ya. Ya, yang namanya kelompok harus bareng-bareng. Ya harus kerjasama. Kenapa senyum-senyum? Terlalu mudah apa terlalu susah? Oh, ya bareng-bareng ya ngerjainnya, kerjasama bareng. Jangan lamun. Kenapa? Jangan dilamunin ya. Iya, soalnya dikerjain jangan dilamunin. Kalau dilamunin nggak bakalan selesai. Ya. Iya. Gimana? Ada kendala? Nggak ada. Ya, soalnya jangan dilamunin ya. Nanti nggak bakalan terisikan kalau dilamunin terus mah. Ya disi. Kalau misalkan ada kendala, ngomong aja ya. Gak usah sungkan. Gimana, ada kendala? Aman? Gimana ini kok ngelamun? Jangan ngelamun ya. Iya. Hujan ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti kalau ada yang kendala bisa rajak ibu ya, nggak apa-apa ya. Ada kendala, Regan? Ada kendala? Iya, kendalanya apa? Ini maksudnya ditulis namanya sebagai navigator ataupun observator ataupun informan siapa kayak gitu sesuai namanya ya. Kayak mediator, moderator seperti itu. Nah, bisa jadi moderatornya siapa kayak gitu. Di sininya mengikuti. Ada kendala? Ini tuh sesuai dengan nama kalian. Ini siapa yang menjadi navigator? Ini siapa yang jadi observer? Ini siapa yang jadi informan? Ya, misalkan contoh navigatornya Tasya, udah Tasya. Terus yang lebihnya mengikuti, ya. Paham ya?
Alhamdulillah hujan ya. Jadi kita tidak kepanasan dalam belajar ya. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya, usahakan suaranya yang lantang ya, karena ibaratnya suara hujannya lebih gede dari suara kita ya. Pale, diem aja Pale, ada kesulitan? Gak ada? Soalnya diem-diem aja. Meso? Belum ada kendala Meso? Belum. Kalau ini ya, ini siapa yang bertugas jadi navigator, observer, informan, waiter, terus presentasinya siapa. Nah ini juga bisa jadi kayak moderator seperti itu, ya. Nah terus yang lainnya mengikuti jadi apa? Ini kan ada 4, ya. Jadi kan sesuai, tapi ada satu yang lebih. Iya sama kayak gitu, ya. Nah. Ya kayak kemarin juga nggak apa-apa, namanya navigator ya moderator. Iya, mengarahkan anggota kelompok. Ya berarti di sini siapa yang mau jadi? Iya, Nova. Ya. Selesai? Waktu diskusi 14 menit lagi. Tidak terasa ya? 14 menit lagi. Nanti pada saat presentasi usahakan suaranya yang lantang ya. Jangan sampai kita kalah dengan suara hujan, ya. Ini berapa soal lagi? Bentar lagi. Gampang kan ya? Gampang ya? Iya, gampang. Alhamdulillah. Nanti siapa yang jadi moderator? Suaranya yang kenceng ya. Yang lainnya juga kalau misalkan ditugaskan untuk menjawab suaranya kenceng ya, jangan suaranya kalah dengan hujan.
Selesai? Berapa soal lagi? 2. Ya, gampang ya? Gampang? Ya. Selesai? Berapa soal lagi? Oh, 1 lagi. Gampang? Ini siapa yang mau jadi moderator? Nah, suaranya yang kenceng ya. Jangan sampai suaranya kalah dengan hujan ya. Soalnya hujannya semakin mengeras ya suaranya ya, semakin kenceng. Ya, tanya apa? Kenapa? Nanti kan pas aku kan jadi moderator. Nanti pas baca tanya jawabnya itu nggak buku. Iya, nanti bawa LKPD yang kalian tadi isi. Bukunya di bawah nggak? Nggak usah LKPD aja ya. Jadi kan mempresentasikan. Kalau nggak hafal pas Ya kan nanti kan bergantian ya. Ini bergantian nanti. iya Bu, maksudnya pas tanya jawab, pas ngejawab ditulis. Oh, iya ditulis. Ini yang kesimpulan yang paling bawah sih yang tulis. Ya. Yang pertanyaan dari yang lain tulisin. Ya. Nanti kesimpulannya juga. Iya. Tapi nanti kalau kesimpulan terakhir jawabnya ini dulu. Ya, tapi tulisannya di sini ya. Ayo waktunya dipercepat ya, dipercepat ya. Ya, dipercepat. Ya, karena ini ada 4 kelompok, tapi ininya 4 kelompoknya bisa terselesaikan enggak ya? Makanya kalian dipercepat ya. Diskusinya 8 menit lagi. Silakan 8 menit lagi. Ya, dipercepat. Biar nanti kebagian semua ya, 4 kelompok tersebut terus maju semua. Biar hari ini rampung semua ya, tidak ada yang minggu depan presentasinya ya. Kenapa Tasya? Udah ditulis di sini. Ini bisa daftar di pembantu nggak kan? Biar nggak makan waktu banyak. Jangan, langsung tulis aja. Tulis aja. Ya, gantian nulisnya. Ya, gantian nulisnya. Dipercepat ya, pengisiannya dipercepat. Ya. Kalau misalkan ya tidak capek pada satu anak penulisannya, usahakan semua biar bisa merasakan ya. Jangan satu aja yang nulis. Ya, kasihan capek. Yang namanya kerja kelompok pasti ya kerja semua, bukan salah satu ataupun salah 2 saja. Kenapa bingung? Masih bingung? Enggak? Oh, kirain bingung. Kirain bingung. Yang maju kelompok pertama dari Pale atau dari Mega ya? Atau dari Neo? Atau Meso? Meso? Siap nggak Meso? Siap. Ya, Pale berarti setelah Meso? Nggak apa-apa? Apa Pale dulu? Paleotikum dulu? Atau Meso? Terserah kalian. Tapi kalau waktunya sudah diskusi, ya harus ya. Jangan menunda-nunda, nanti nggak keburu waktunya ya. Siap Meso? Pertama, maju. Siap ya? Siap. Ya, selesaikan intinya.
Ingat kita, ingat. Waktu diskusi 5 menit lagi. Paling nggak apa-apa, meso dulu. Nggak apa-apa. Ikhlas? Ikhlas. Meso dulu berarti ya. Berarti meso pale ya. Meso dulu, mesolitikum dulu, baru paleolitikum. Ini udah. Pertanyaan dari kelompok yang lain udah. Ditulisnya di mana? Nanti kalau misalkan presentasi ya suaranya yang gede ya. Soalnya hujan. Siap. Tapi nanti nunggu waktu diskusinya sudah. 3 menit lagi. Udah selesai semua? Selesai semua? Ini selesai semua? Sudah. Mau maju nomor keberapa? Neo dulu apa Mega? 2 atau 3? Kalau habis meso pale ya. Neo apa Mega dulu? Neo Mega. Jadi mana dulu tuh? Neo apa Mega dulu? Neo dulu ya. Berarti yang terakhir nggak apa-apa ya. Sedikit mengalah ya, nggak apa-apa ya. Megawati. Belum dibawa. Dua menit lagi. Apa dipercepat saja ta? Atau gimana? Maju. Kalau udah siap berarti maju. Maju, ya udah maju, nggak apa-apa ya. Tapi ingat suaranya yang kenceng ya. Kalian jangan kalah dengan suara hujan. Nih, pegang. Siapa yang menjadi moderator? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggikan suaranya, tinggikan ya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok Mesolitikum. Saya Nova Umaya sebagai moderator, dan di samping saya ada Cika Oestriana, lalu ada Cindy, dan ada Elmiah Dewi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda ketahui mengenai nomaden yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman dahulu? Jawabannya adalah nomaden adalah di mana manusia purba selalu pindah-pindah tempat sesuai dengan makanan mereka. Apabila di daerah mereka sumber makanannya telah habis, maka otomatis manusia purba tersebut akan berpindah tempat sesuai dengan sumber makanannya. Apa yang dimaksud aktivitas slash and burn pada video tersebut? Slash and burn merupakan langkah yang dilakukan manusia purba dulu jikalau akan melakukan penanaman pada suatu pertanian dengan cara menebang dan membakar tanaman di hutan dan digantikan tanaman yang bisa menghasilkan mereka sumber makanan.
Suaranya diperjelas lagi ya, suaranya ditinggikan lagi ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebelum melakukan penyelidikan, sebutkan perbedaan dari budaya Paleolitikum dan Mesolitikum. 1. Jika budaya Paleolitikum yaitu hidup bersama komunitas kecil, ketergantungan pada alam, tempat tinggal berpindah-pindah sesuai dengan makanannya. 2. Jika Mesolitikum yaitu sudah mengenal api, sudah mengenal seni melukis, hidup semi nomaden. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Paleolitikum? Jawab, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Mesolitikum? Jawabannya adalah kehidupan manusia purba tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal semi sedenter. Apakah dari kelompok lain ada yang menanggapi? Apa mau langsung dijawab atau butuh waktu untuk menjawabnya? Langsung jawab aja. Langsung benar? Ya, Ya. silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya. Pertama kali manusia purba menciptakan api dengan cara 1. Menggeserkan api, 2. Memecahkan batu, 3. Menggeserkan kayu, 4. Menggeserkan kayu dan batu. Cukup? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup. Cukup. Sekian presentasi kami. Kesimpulannya belum. Kesimpulannya, budaya Paleolitikum adalah kebudayaan di mana manusia purba hidup nomaden. Sedangkan budaya Mesolitikum adalah budaya di mana manusia purba sudah mengenal hidup semi nomaden. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ibu mau menambahkan ya dari kelompok tadi 1 ya. Nah, penciptaan api itu ya awal pertama kali itu di zaman Mesolitikum ya. Jadi di zaman Paleolitikum belum mengenal api. Jadi manusia purbanya itu tidak ada aktivitas masak ya. Jadi kalau makan itu makanannya tidak melalui proses pemasakan dulu, tapi secara langsung ataupun mentah. Karena apa? Menciptakannya api ataupun ya baru mengenal api itu pada saat di zaman Mesolitikum. Paham ya sekarang ya? Nah, kita lanjut di kelompok Siap? Ya, Paleolitikum aja. Tepuk tangan. Suaranya yang kencang ya. Ya, jangan lesu. Ya, semangat. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan ya. Nanti juga kalian ada masanya maju ya. Kami dari kelompok Paleolitikum akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Olivia Sabrina sebagai moderator. Di sebelah saya ada Alita Ginantri. Di sebelah Alita ada Adinda Agustin. Di sebelah Adinda ada Uni Suci Soleha. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui mengenai nomaden yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman dahulu? Nomaden adalah di mana manusia purba selalu pindah-pindah tempat sesuai dengan makanan mereka. Apabila di daerah mereka sumber makanannya telah habis, maka otomatis manusia purba tersebut akan berpindah tempat sesuai dengan sumber makanannya. Suaranya ya, suaranya. Saya akan menjawab soal nomor 2. Apa yang dimaksud aktivitas slash and burn dalam video tersebut? Slash and burn merupakan langkah yang dilakukan manusia purba dulu jikalau akan melakukan penanaman pada suatu pertanian dengan cara menebang dan membakar tanaman di hutan dan digantikan dengan tanaman yang bisa menghasilkan mereka sumber makanan. Saya akan menjawab persoalan nomor 3. Sebelum melakukan penyelidikan, sebutkan perbedaan dari budaya Paleolitikum dan Mesolitikum. Jika budaya Paleolitikum yaitu hidup bersama komunitas kecil, makanan tanpa dimasak, ketergantungan pada alam, tempat tinggal berpindah-pindah sesuai dengan makanannya. 2. Dan jika Mesolitikum yaitu sudah mengenal api, sudah mengenal seni lukis, hidup semi-nomaden, sudah paham pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Paleolitikum? Manusia purba sepenuhnya tergantung pada keadaan alam. Mereka berburu dengan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nomor 5. Menurut Anda, bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Mesolitikum? Kehidupan manusia purba tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal semi-nomaden dan bercocok tanam secara sederhana. Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok lain, ada yang mau bertanya, menanggapi? Tentang seni lukis. Seni lukis yang pertama kali ditemukan pada manusia purba itu lukisan apa? Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman saya. Lukisan pertama kali ditemukan yaitu lukisan di Gua Leong, Bulu Sipong 4, Kabupaten Moros Pangkep, dan lukisan ini menggambarkan manusia dan babi dan dilukis dengan pigmen merah dan hitam. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, langsung kesimpulan. Kesimpulannya adalah budaya Paleolitikum adalah kebudayaan di mana manusia purba hidup nomaden, sedangkan Mesolitikum adalah budaya di mana manusia purba sudah mengenal hidup semi-nomaden. Sudah. Sekian. Dah? Sekian dari kelompok Paleolitikum. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kemana? Ibu tambahkan ya dari kelompok 2. Nah, di zaman Mesolitikum ya, itu manusia purbanya sudah ada perubahan dari segi tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya tidak nomaden lagi, tidak pindah-pindah lagi, tapi sudah tinggal menetap
dalam berapa tahun ya, karena sudah mengenal yang namanya slash and burn, di mana ya manusia purba tersebut sudah bisa memikirkan masa depan ya, biar nanti masa ibaratnya kita hidup selalu berpindah-pindah ya, jadi memutuskan untuk menetap di suatu tempat, tapi apa, dengan cara slash and burn ya, yaitu menebang hutan dan membakar hutan dan digantinya dengan apa? Dengan pertanian, dan hasil pertanian itu ya otomatis kan menjadi sumber makanan kan, jadi nggak usah berpindah-pindah lagi seperti itu. Dan di Mesolitikum itu ya apa namanya, manusia purbanya biasanya umumnya itu tinggal di gua-gua ya, gua-gua yang dekat sama sumber makanan kan. Kalau misalkan sumber air kan banyak ya, makhluk hidupnya, pasti semua makhluk hidup butuh air ya, makanya manusia purbanya hidup di gua-gua ya, gua-gua yang dekat sama air. Dan gua-gua tersebut ya ternyata di situ ada jejaknya, yaitu dengan lukisan-lukisan ya dari manusia purba tersebut ya, ada lukisan berupa cap tangan kayak gini, ada juga tulisan, ada juga lukisan yang menyerupai kayak babi seperti itu, tapi intinya melambangkan perjalanan ya dari manusia purba tersebut ya, perjalanan hidupnya seperti itu. Nah, itu di situ awal manusia purba mengenal tulisan ya di masa Mesolitikum. Paham ya? Ya, kita lanjut di kelompok Neo ya, Neolitikum. Ayo maju, tepuk tangan. Sana ya, suaranya yang kenceng ya. Siapa yang jadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Neolitikum ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Tasya Junianti. Saya Naila. Saya Alisa Liani. Rega Raditya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang Anda ketahui mengenai nomaden yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman dahulu. Nomaden adalah di mana manusia purba selalu berpindah-pindah tempat sesuai dengan makanan mereka. Apabila di daerah mereka sumber makanannya telah habis, maka mereka akan berpindah ke tempat yang sudah sesuai dengan sumber makanannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan aktivitas slash and burn dalam video tersebut. Jawabannya yaitu aktivitas slash and burn merupakan langkah yang dilakukan manusia purba jikalau mereka melakukan penanaman di suatu pertanian dengan cara menebang dan membakar tanaman di hutan untuk digantikan dengan tanaman yang menghasilkan makanan bagi mereka. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebelum melakukan penyelidikan, sebutkan perbedaan dari budaya Paleolitikum dan Mesolitikum. Jika Paleolitikum hidup bersama komunitas kecil, ketergantungan pada sumber makanan yang di alam, tempat tinggal berpindah-pindah sesuai dengan makanannya. Jika Mesolitikum yaitu sudah mengenal api, sudah mengenal seni melukis, hidup semi nomaden. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Menurut Anda bagaimana kehidupan manusia purba di budidaya Paleolitikum? Manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu menurut Anda bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Mesolitikum? Kehidupan manusia purba pada zaman ini tidak berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu mereka berburu dan menangkap ikan. Di perbedaannya, mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang nomaden. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, suaranya kencang, suaranya ya. Silakan. Apakah manusia purba yang hidupnya masih bergantung pada alam?
Zaman manusia purba yang hidupnya masih bergantung di alam yaitu pada zaman Paleolitikum, karena di zaman ini manusia purbanya belum bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sudah cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Kalau nggak ada langsung kesimpulan. Kesimpulannya Apa? yaitu budaya Paleolitikum adalah kebudayaan di mana manusia purba hidup berpindah-pindah. Sedangkan budaya Mesolitikum yaitu kebudayaan manusia purba di mana sudah mengenal hidup semi sedenter. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, kelompok 4 harus ini lagi ya, wow lagi ya. Ya, Mega kan belum? Kita lanjut ke kelompok Megalitikum. Tepuk tangan. Ya, jangan lupa suaranya. Ya. Yang tinggi suaranya, yang kencang. Ih, bawa ke sana. Ya, temennya yang megangin nggak apa-apa. Biar dekat, biar suaranya ini ya, kedengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Megalitikum akan presentasi depan diskusi kami menggunakan nama saya Diana. Nama saya Diana. Perkenalkan nama saya Fitri Aulia. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda ketahui mengenai nomaden yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman dahulu? Nomaden, jawabannya adalah nomaden merupakan istilah dari manusia purba yaitu selalu berpindah-pindah tempat tinggalnya sesuai dengan sumber air dan sumber makanan yang tersedia di alam. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud aktivitas dan dalam video tersebut? Jawabannya yaitu cara menanam tanaman dengan cara dengan bangsa pertama yaitu menebang dan membakar hutan, dan setelah itu barulah manusia purba tersebut menanam tanaman. Berdiri dulu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan: sebelum melakukan penyelidikan, sebutkan perbedaan dari budaya Paleolitikum dan Mesolitikum. Jawabannya: jika budaya Paleolitikum yaitu hidup bersama komunitas kecil dan masih sangat sederhana, ketergantungan pada alam, tempat tinggal berpindah-pindah sesuai dengan sumber air dan sumber makanan. Dan jika Mesolitikum yaitu sudah mengenal api, sudah mengenal seni lukis, hidup seni nomaden. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Menurut Anda bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Paleolitikum? Jawabannya manusia purba sebenarnya bergantung kepada keadaan alam. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Menurut Anda bagaimana kehidupan manusia purba di budaya Mesolitikum? Jawabannya kehidupan manusia purba tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada masa itu belum mempunyai tempat tinggal, seni nomaden dan bercocok tanam secara sederhana. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Oh iya. Kalau manusia purba yang dapat menciptakan makanannya sendiri dengan cara bercocok tanam itu hidup di zaman apa ya? Zaman yang manusia purba dapat menciptakan makanannya sendiri
zaman Mesolitikum karena mereka sudah mengenal bercocok tanam dengan tujuan untuk menghasilkan sumber makanannya sendiri tanpa bergantung pada alam saja. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya akan membaca kesimpulannya adalah budaya Paleolitikum adalah budaya di mana manusia purba hidup nomaden, yaitu manusia pindah-pindah, sedangkan budaya Mesolitikum adalah budaya di mana manusia sudah mengenal hidup sendiri nomaden. Saya presentasi dari kami, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Megalitikum. Nah, tambahan sebentar ya untuk kelompok Mega. Di zaman Paleolitikum itu manusia purbanya masih mengandalkan dari alam, ya. Tapi beda dengan Mesolitikum. Kalau Mesolitikum bisa menciptakan makanan sendiri dengan cara tadi apa? Dengan bertani, ya, ataupun cocok tanam nggak apa-apa, ya, bisa, ya, sama, ya. Jadi tadi ya lewat cara apa yang dilakukan? Slash and burn, ya, yaitu menebang dan membakar hutan dan dijadikan menjadi lahan pertanian, dan hasilnya digunakan untuk apa? Sumber makanan dari manusia purba tersebut, ya. Untuk presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah lumayan bagus, ya, tapi kurang pede, ya. Kenapa, ya? Padahal jawaban yang dilontarkan itu benar, tapi kenapa kalian menjawabnya kurang pede? Hasil karya kalian bukan? Hah? Ya, kalau hasil karya kalian harus pede, ya. Iya, berbicaranya harus pede, yakin bahwa jawaban itu ya benar, ya. Jangan malu-malu. Tadi Ibu lihat kayaknya malu-malu, ya, kayak tidak pede aja dengan jawabannya. Salah enggak? Salah atau benar? Kayak gitu, ya. Benar? Ya. Nah, iya, sudah tertebak, ya. Yakin aja, ya, kalau jawaban kalian yang tadi lontarkan itu adalah jawaban benar kalian, ya. Paham, ya? Nah, ada yang ditanyakan? Dah? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya, kita lanjut, ya. Nah, di sini, ya, Ibu beri kesimpulan. Budaya Paleolitikum adalah, ya, budaya di mana, ya, manusia purba dapat mengumpulkan makanan tingkat awal, dan zaman ini ditandai dengan perkembangan alat-alat batu seperti kapak genggam dan alat cerpi. Jadi semua kesehariannya menggunakan dengan batu. Ya, entah itu untuk mandi, entah itu untuk berburu, entah itu untuk tidur beralaskan batu, intinya mah semua dengan batu, gitu, ya. Nah, sedangkan budaya Meso ataupun zaman batu tengah ini sama juga masih masa batu, ya, adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, ya. Bisa jadi lebih canggih lah, lebih manusia purbanya lebih cerdas lah, ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, zaman ini ditandai dengan perkembangan alat-alat batu yang lebih canggih dari sebelumnya, yaitu zaman Paleolitikum. Nah, budaya Meso ini juga sudah bisa menciptakan makanannya sendiri. Paham, ya? Paham? Nah, kalau paham, kita lanjut ke post-test, ya. Tadi kan sudah belajar, ya, sudah melalui diskusi dan presentasi. Nah, sekarang Ibu bagikan link post-testnya, ya. Coba dibuka HP-nya. Boleh sekarang, boleh megang HP, ya. Iya, ada. Oh, mau ambil HP, silakan. Ya. Ibu share, ya. Dah, Ibu share.
Nah, sekarang kan kalian sudah paham. Pasti jawabannya bakal benar semua nih ya. Karena tadi sudah paham sih. Baca baik-baik pertanyaannya. Pasti kalian bisa jawabnya. Soalnya itu semua ada materinya tadi di diskusi kalian. Ada yang kendala masuk linknya? Ada? Nggak ada? Semua aman? Aman, alhamdulillah aman. Kelompok Pale aman? Pengisiannya aman? Aman? Kelompok Meso aman? Pengisiannya? Ya, kalau udah dibaca baik-baik. Ada kendala pengisiannya ada? Oh, udah dikirim. Oh, jawabannya bener nggak pastinya? Benar yakin? Ya, harus yakin ya dengan jawaban kamu ya. Karena kan tadi udah belajar. Tasya udah? Terlalu gampang pertanyaannya? Apa kamunya yang sudah paham? Oh, udah paham. Ya, alhamdulillah berarti udah paham ya. Berarti materi yang Ibu sampaikan tadi membekas ya di otak kalian. Terbukti sih ya post-testnya ini cepat ngisinya. Yang tadi awalnya pretestnya belum tahu, belum paham ya. Jadi pada saatnya sudah post-test ya sudah paham karena tadi sudah pembelajarannya sudah dilakukan, sudah dilewati. Pale, kok anteng Pale? Udah, Pale tikum? Gampang? Benar. Meso, udah Meso? Kelompok Meso udah? Gampang nggak? Gampang. Setelah belajar jadi mudah, mengisi soalnya mudah ya. Nah, berarti ini ya, mencerna pelajaran tadi ya, materi tadi ya. Ya, kalau sudah belajar pasti insya Allah bisa ya mengisi post-testnya. Kecuali kalau tidak belajar ya, pasti tidak bisa. Waktu pengerjaan post-test udah selesai, kita lanjut ya di refleksi. Nah, refleksi ini kalian nanti menjawab ya
Ibu share dulu linknya. Nah, dalam refleksi pembelajaran ini ya, kalian isi dengan hati nurani kalian ya. Tentang tadi pembelajaran tadi ya, pembelajaran tadi menyenangkan tidak, terus di kalian dapat menyerna tidak ya, mudah tidak dalam penangkapan kalian gitu ya. Terus ada kendala tidak, seperti itu ya. Jadi nggak usah bertanya kepada temennya ya, sesuai diri aja. Saya di sini lebih cepat nih untuk menyernanya, berarti mudah kan, termasuknya mudah gitu. Ataupun kalau misalkan kayaknya kendala nih karena saya belum paham sampai sekarang, berarti ya ada kendala seperti itu ya. Paham ya pengisiannya? Ya, silakan diisi. Nggak usah nanya ke teman ya, sendiri juga punya penilaian ya. Tadi Ibu ya, pada saat pembelajarannya gimana? Kalian menyerap tidak seperti itu, mudah tidak, membosankan tidak, ya kan? Kalau misalkan pembelajaran Ibu membosankan, ya isi aja membosankan, nggak apa-apa. Nah, nanti Ibu itu akan jadi motivasi Ibu ya untuk bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, biar lebih menyenangkan lagi dan lebih cepat dipahami oleh peserta didik ya. Kelompok Pale aman? Bisa? Masuk linknya bisa? Mesolitikum aman? Neo aman? Mega aman? Sesuai hati nurani kalian aja. Yang gak usah takut sama Ibu ya. Mangga ya, silahkan. Ya, silahkan. Membosankan tidak pelajaran dari Ibu. Terus apa lagi tuh? Gampang diserap tidak ya. Garuda, gimana? Menyenangkan pembelajaran ini? Menyenangkan. Kalau sudah ya, HP-nya ditaruh kembali ya. Ya, HP dibuka pada saat pengerjaan soal. Ya, jangan sampai nanti buka-buka yang lain ya. Kalau sudah ya sudah ya. Sok mangga yang belumnya silakan, yang belumnya lanjutkan. Nah, untuk minggu depan ya, berikutnya materinya akan dilanjut ya.
Tentang apa setelah Meso? Ada Neolitikum dan Megalitikum ya. Nanti kita akan belajar di minggu depan ya. Nah, kurang lebih seperti itu pembelajaran hari ini ya. Dan apabila ada salah-salah kata dari Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf ya. Dan juga kalau misalkan kalian ibaratnya ada apa-apa, jangan canggung ke Ibu ya, karena dalam refleksi ini Ibu sangat butuh ya. Kenapa? Ibu untuk apa pembelajaran Ibu ya, jangan sampai nanti di pembelajaran yang selanjutnya Ibu seperti itu aja ya, tanpa ada inovasi ataupun bisa jadi dikatakan membosankan ya. Paham ya? Terus juga kalian juga harus lebih aktif juga ya. Terus juga kalian tadi benar-benar paham tidak dengan apa yang Ibu sampaikan? Tadi kan melewati isi link nih ya, mengisi link. Jadi Ibu nggak tahu nih jawabannya. Nah, rata-rata di sini menurut kalian nih ya, pembelajaran dari Ibu gimana? Nggak apa-apa, nggak usah takut ataupun nggak usah malu. Ya nggak apa-apa, ini buat penilaian untuk Ibu gitu ya. Evaluasi untuk Ibu, biar nanti selanjutnya Ibu pengajarannya, pembelajarannya biar jangan membosankan gitu, biar lebih menyenangkan lagi, lebih apa namanya, lebih dicerna lagi sama kalian. Gimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Kalian ada rasa takut tidak sama Ibu? Enggak ya. Iya, jadi kalau pada saat ya pembelajaran satu ya, jangan takut sama guru, jangan. Senangi dulu gurunya. Ya, senangi dulu gurunya, baru bisa menyenangi pelajarannya. Nah, kalau sudah menyenangi gurunya juga, sudah menyenangi dengan pelajarannya juga, insya Allah ya akan bisa terserap dengan baik dan mudah ya. Nah, terima kasih ya atas partisipasinya ya dari kelas mana nih? Iya, Askep, Ibu lupa ya. Dari Askep ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dilakukan dengan lancar ya. Semoga kita minggu depan bisa bertemu lagi ya. Sampai gugup Ibunya. Ya, bertemu lagi ya, dan yang 3 anak tersebut sudah sehat kembali ya, dan yang lainnya jangan sakit-sakit lah ya. Lebih enak kalau berangkat semua, lebih rame kan? Ya. Terima kasih dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.